Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang metode dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Sebelumnya, perkenalkan kami Nila Sofa 119082, Askiana Luiza 11989, Arwasa Sadifa 119097, Rama Vita 11900, Felianur Hasana 19102, Nur Indah Ayu Ningtyas 119109. Hakikat dan karakter penelitian kualitatif. Membahas penelitian kualitatif berarti membahas sebuah metode penelitian kualitatif yang di dalamnya akan dibahas pula pandangan secara filsafati dari suatu penelitian mengenai disciplined inquiry dan realitas dari subjek penelitian dalam kebiasaan penelitian ilmu-ilmu sosial termasuk penelitian pendidikan dan agama, termasuk di dalamnya akan dibahas pula metode yang digunakan dalam penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu: yang pertama, berpegang pada pandangan bahwa realitas sosial itu bersifat maknawi. Yang kedua, mengacu pada pemikiran teoritis yang menempatkan manusia sebagai aktor, setidak-tidaknya sebagai agen atau bukan sekedar role player. Yang ketiga, tertuju untuk memahami makna yang tersembunyi di balik suatu tindakan. Yang keempat, penelitian dilakukan pada latar yang sifatnya alamiah atau natural setting, bukan pada situasi bantuan. Yang kelima, dalam pelaksanaan penelitian, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Yang keenam, kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung serempak atau simultan. Selanjutnya yang ketujuh, teknik observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam proses pengumpulan data di lapangan. Yang kedelapan, data hasil observasi dan wawancara atau termasuk data yang diperoleh dengan teknik-teknik lain dijadikan dasar dari konseptualisasi dan kategorisasi. Yang kesembilan, untuk mencapai tujuan understanding of understanding. Yang ke-10, lebih mempedulikan segi kedalaman ketimbang segi keluasan cakupan dari suatu penelitian. Yang ke-11, generalisasinya lebih bersifat transferabilitas ketimbang statistikal ala penelitian kualitatif konvensional. Yang ke-12, mengacu pada konsep dan teknik teoretikal sampling ketimbang pada konsep dan teknik statistikal sampling ala penelitian kuantitatif konvensional. Yang ke-13, berpegang pada patokan kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Teori penelitian kualitatif. Yang pertama, teori fenomenologi. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami mana peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. Interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri dan dunia luarnya. Esensi interaksionisme simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini berusaha untuk memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Etnografi atau penelitian budaya. Etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi. Lebih jauh, etnografi telah diperkembangkan menjadi salah satu model penelitian ilmu-ilmu sosial yang menggunakan landasan filsafat fenomenologi. Etnometodologi. Etnometodologi merupakan metode penelitian yang mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat dideskripsikan sebagaimana adanya. Istilah etnometodologi dikemukakan oleh Harold Garfinkel.
Etnometodologi berusaha untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan, dan menggambarkan kata hidup mereka sendiri agar dapat dibuat laporan etnografik. Perlu dipelajari metodologinya, yaitu etnometodologi. Studi kasus. Studi kasus menurut Denny merupakan studi yang menguji secara lengkap dan intensif segi-segi isu-isu dan mungkin peristiwa tentang latar geografik secara berulang-ulang. Kasus tidak hanya terbatas pada orang atau organisasi, tetapi juga batas sistem, program, tugas kerja, koleksi, atau populasi. Baik, selanjutnya ada tipologi penelitian ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri di mana hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai law in the book yang berkarakter normatif atau doktrinal, tetapi juga law in action yang berarti empiris atau non-doktrinal. Maka dengan sendirinya tipologi pengkajian ilmu hukumnya juga menjadi berbeda. Selanjutnya, penelitian yang digolongkan sebagai penelitian hukum empiris atau non-doktrinal adalah pendekatan yang mengandung hukum sebagai yang pertama, yaitu institusi sosial real yang hidup dalam masyarakat, dan yang kedua, makna-makna simbolik yang dapat ditemukan dalam interaksi antar individu dalam masyarakat. Kemudian dalam pandangan pertama, hukum mengandung suatu pemikiran, oleh karenanya berada dalam dunia ide yang terdapat dalam kesadaran manusia. Metode kajian untuk mempelajari hukum dalam pengertian pertama ini adalah dengan analisis logika atau menguraikan dan menganalisis. Selanjutnya, hukum dalam pandangan kedua berada dalam dunia empik, sehingga dapat diamati melalui perilaku dan ditangkap sebagai fakta yang objektif dengan metode kajiannya yang bersifat menerangkan sebab akibat. Selanjutnya ada kedudukan pendidikan sosiolegal dalam penelitian ilmu hukum. Pentingnya penelitian non-doktrinal atau pendekatan sosiolegal dalam studi hukum berangkat dari adanya ketidakpuasan para ahli yang menggunakan pendekatan doktrinal. Dalam kajiannya, mereka merasa bahwa banyak hal yang tidak terungkap dan tidak dijelaskan bila masalah hukum hanya didekati secara yuridis saja, terlebih mengenai masalah beroperasinya hukum dalam masyarakat. Terima kasih, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.